Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di video pembelajaran ini. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kita pada video pembelajaran kali ini akan masuk ke topik AI fundamental, tetapi terkait dengan Artificial Neural Network part yang pertama. Ya, jadi untuk yang part keduanya itu ada di week ke 14. Ya, sebelumnya di sini untuk PPT, untuk materi kita pada kali ini bisa kalian download semuanya di platform ULS. Ya, kami di sini para dosen juga menyediakan satu buah file lagi yang berisi terkait dengan contoh lain gitu ya, contoh lain dari penggunaan genetik algoritma atau algoritma genetika. Ya, silahkan kalian bisa baca, kalian bisa pelajari sendiri gitu ya. Nah, itu hanya contoh lain saja, variasi yang lain saja, tetapi itu bukan termasuk bagian dari exercise. Oke, teman-teman, kita mulai aja di sini. Kita terlebih dahulu harus tahu tentang otak kita sendiri gitu ya, otak manusia di sini. Ya, bahwa otak manusia ini ya merupakan karunia dari Tuhan ya, dia mempunyai suatu pemrosesan gitu ya, cara kerja yang unik di sini gitu ya. Otak manusia ini fungsinya apa ya? Fungsinya salah satu tugas yang utama adalah memproses segala macam informasi yang kita dapatkan. Bahkan gitu ya, bahkan kalian belum punya anak ya di sini ya, bahkan tapi nggak tahu ya, siapa tahu ada yang sudah punya anak di sini teman-teman ya, tapi yang mungkin yang belum ya, saya anggap semua kata belum ya di sini teman-teman ya. Di sini bayi pun gitu ya, bayi pun saat dia masih berada di dalam kandungan gitu ya, lah otaknya di sini ini sudah bertugas ya, sudah mempunyai sudah memiliki fungsi gitu ya, sudah memproses segala macam informasi yang ada, sehingga mungkin kalian pernah baca ya, mungkin pernah lihat atau mungkin pernah dengar ya, ada misalkan orang tua yang sering ngomong sama bayinya di dalam kandungan, yang berada di dalam kandungan gitu ya, membisikkan, ada seorang ayah gitu ya yang membisikkan kata-kata yang bagus di melalui perut istrinya gitu ya yang sedang hamil di sini dan seterusnya, atau mungkin bagi ibu gitu ya, ibu-ibu yang waktu hamil di sini memperdengarkan anaknya yang ada di dalam kandungan itu memakai musik klasik di sini. Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya untuk merangsang kinerja otak gitu ya, agar otaknya bekerja lebih optimal di sini gitu ya. Jadi kayak komputer pun otaknya apa ya? Otaknya adalah prosesor di sini ya. Ibaratkan seperti itu ya. Otak itu adalah prosesor kita. Kalau kita ini dianggap sebagai komputer atau PC ya, prosesornya mana? Prosesornya adalah otak, atau kebalikannya gitu ya. Kalau kita menganggap PC itu layaknya manusia gitu ya, maka otaknya itu mana? Otaknya adalah ya prosesor itu sendiri gitu ya. Di dalam otak itu terdiri dari berbagai macam sel teman-teman, atau kita sebut istilah ilmiahnya gitu ya dalam biologi adalah neuron di sini ya, dimana sel itu nanti akan berinteraksi dengan sel-sel yang lain gitu ya, berinteraksi dengan sel-sel yang lain untuk mendukung kinerja dari otaknya di sini ya. Ya, ini contohnya teman-teman. Ya, ini kita adalah contoh dari satu buah neuron di sini. Ya, ada bagian-bagian utama yaitu dendrit, nukleus, dan juga akson di sini. Ya, dendrit itu fungsinya apa ya? Yang seperti yang saya tunjukkan ini, fungsinya di sini adalah menangkap rangsangan ya, menangkap rangsangan di mana informasi awal ini berada di sini. Ya, informasinya itu ditangkap, informasi yang kita dapatkan semuanya itu kan berupa rangsangan ya teman-teman ya, berupa rangsangan yang diterima oleh otak. Nah, itu diterima oleh bagian dendrit di sini. Saya mungkin tidak akan menjelaskan detail ya, karena mungkin kalian sudah dapat dulu waktu kuliah SMA di biologi. Kemudian rangsangannya tadi itu akan diteruskan ke nukleus, di mana di dalam nukleus ini informasi tadi itu akan diproses
ya, informasi tersebut akan diproses, penting atau tidak informasi tersebut. Kalau penting untuk diteruskan gitu ya, maka dia akan diteruskan melalui akson ke neuron-neuron lain di sini, ya, neuron-neuron lain, sehingga nantinya akan menghasilkan output yang lebih lengkap di sini, ya. Hasil dari pemrosesan yang ada di nukleus ya itu merupakan output juga, tapi mungkin outputnya itu tidak lengkap, sehingga dibutuhkan neuron-neuron yang lain untuk memproses output yang ada di neuron yang satu gitu ya, agar output yang didapatkan itu menjadi utuh, menjadi lengkap di sini. Nah, ini kapasitas otak manusia ya teman-teman ya, terdiri dari kurang lebih 10 pangkat 12, sangat banyak sekali. Ada 6 kali 10 pangkat 18 sinapsis di sini ya. Informasi yang kita dapatkan itu selalu mempunyai sebuah batas ambang atau threshold teman-teman gitu ya, mempunyai batasan gitu ya, atau threshold. Maksudnya adalah seperti ini, batasan atau threshold itu ya teman-teman ya. Nantinya batasan atau threshold itu merupakan hal yang menjadi suatu kunci gitu ya, bukan yang utama tapi merupakan kunci bahwa ini keputusannya A atau B di sini, yes atau tidak. Ya, contohnya adalah threshold itu contohnya threshold itu adalah misalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, di sini ya teman-teman ya, dalam kehidupan kita sehari-hari misalkan kita mau pergi nonton film di sini, bagi yang suka film di sini gitu ya, bagi yang suka film di sini ya, rangsangannya informasi yang kita dapatkan itu bisa berupa banyak di sini teman-teman ya. Mungkin kalian sebelumnya mendapatkan informasi dari lihat trailernya ya, trailernya di YouTube di sini ya, cuplikan sekilas film itu gitu ya, itu merupakan informasi yang kalian dapatkan, informasi pertama. Kemudian informasi kedua dari teman gitu ya, filmnya bagus atau enggak, film ini bagus atau enggak, oh bagus, keren, ini lah, seperti itu informasi yang kedua. Informasi yang ketiga mungkin baca dari sinopsis ya, sinopsisnya, deskripsi singkatnya. Kemudian informasi keempat itu dari rating ya, rating dari misalkan IMDb di sini atau Rotten Tomatoes di sini gitu ya, situs-situs review film di sini. Nah, itu ratingnya berapa ya, misalkan 8,5 dari 10. Nah, itu informasi yang nantinya akan diolah lebih lanjut. Kemudian ada thresholdnya ya, batasannya ya, batasan bahwa saya akan nonton atau tidak di sini ya. Kalau semua informasi yang kita dapatkan tadi setelah proses pengolahan itu ternyata masuk ke dalam threshold kita gitu ya, batas ambang kita, oke, berarti saya mau nonton di sini gitu ya. Kalau tidak ya berarti tidak di sini gitu ya. Mungkin kalau di luar thresholdnya gitu ya, maka ini oh ya udah, nggak usah di sini, nggak usah kita nonton di sini. Sehingga otak manusia ini memiliki kemampuan untuk belajar ya, belajar untuk beradaptasi, mulai dari saat kita di dalam kandungan gitu ya, sampai kita nanti akhirnya tua dan juga meninggal dunia. Nah, itu otak kita akan terus belajar di sini gitu ya. Salah satunya ini mengenali pola sesuatu gitu ya, mengenali wajah dan juga mengontrol organ tubuh di sini. Ya, neuron tadi yang saya jelaskan sebelumnya itu sistem yang fault tolerance di sini ya. Fault tolerance ini adalah dapat mengenali sinyal input yang berbeda dari sebelumnya. Misalkan mungkin kalian pernah kejadian ya, ini yang seperti dua contoh yang diberikan nih ada di slide. Misalkan di sini pasti kalian, saya yakin sebagian besar atau mungkin semuanya gitu ya, anggota mata kuliah kecerdasan buatan punya Instagram di sini. Sebagian besar atau walaupun nggak semua, tapi saya yakin 90% lebih di sini mungkin punya Instagram di sini. Ya, mungkin di Instagram kalian ini ya bisa browsing gitu ya, mencari foto-foto yang menarik di sini gitu ya, dan mungkin
kalian dapat foto teman kalian, di mana teman kalian itu foto dengan orang lain, di mana orang lain itu tidak kalian kenal sebelumnya. Ya, tidak kalian kenal sebelumnya. Terus tiba-tiba kalian jalan-jalan di suatu tempat, kemudian ketemu nih orang di sini. Ya, sebelumnya misalkan si A gitu ya, foto dengan si B, tapi si B ini kalian nggak kenal sama sekali, belum pernah ketemu sama sekali. Pernah nggak kejadian gitu ya, kalian berkunjung di suatu tempat, kemudian kalian lihat seseorang, terus kalian itu pernah kepikiran seperti ini, kayaknya saya pernah lihat deh ini orang, tapi di mana ya, kayaknya pernah ketemu deh. Ya, pernah ya mungkin kalian mengalami seperti itu. Nah, mungkin bisa jadi itu kalian belum pernah ketemu sebelumnya, tapi pernah melihat fotonya sebelumnya. Ya, jadi otak manusia itu sangat luar biasa sekali gitu ya di sini ya. Atau mengenali orang yang sudah jadi tua. Nah, misalkan nanti kalian di sini sudah dewasa gitu ya, sudah masa bukan dewasa lagi, tapi sudah nanti menikah, memiliki anak, bahkan sampai memiliki cucu gitu ya, terus reunian dengan teman TK kalian. Nah, ekstrimnya adalah reunian dengan teman TK kalian. Waktu ketemu ya, kalian mungkin bisa ingat, oh ini si ini gitu, ini si itu gitu ya. Walaupun dia sudah menjadi tua, mungkin badannya sudah gemuk, sudah besar dan seterusnya. Nah, kalian tetap bisa mengenali itu gitu ya. Karena dari mana? Dari pola-pola. Gitu ya, dari pola-pola mungkin oh ciri khasnya anak ini tuh hidungnya pesek gitu ya, matanya lebar dan setelah pipinya tembem. Nah, sehingga pola-pola itulah yang nanti akan terbawa terus, akan diingat di sini. Ya, walaupun dia mungkin wajahnya sudah berubah. Gitu ya. Otak ini tetap dapat bekerja walaupun mungkin beberapa neuron rusak, karena kenapa? Neuron lain itu akan tumbuh gitu ya, tumbuh kemudian bisa dilatih di sini. Ya, oleh karena itu, nah setelah kita tahu sekilas gitu ya, kita tahu sekilas tentang kerja dari otak manusia, oleh karena itu hadirlah yang namanya Artificial Neural Network atau ANN. Mungkin kalian sering dengar gitu ya, istilah lainnya adalah jaringan saraf tiruan atau JST. Nah, JST ini atau ANN ini ya, ini adalah pemrosesan informasi yang dimana ini meniru kinerja dari otak manusia gitu ya, meniru ya, atau mirip seperti karakteristik dari jaringan saraf otak manusia. Baik tidaknya model JST yang nanti terbentuk itu tergantung dari pola antar neuron gitu ya, pola antar neuronnya bagaimana, metode untuk menentukan dan mengubah bobot atau kita bisa sebut sebagai learning ya, itu seperti apa, dan juga fungsi aktivasinya ya, nanti kita akan jelaskan lebih jauh di sini, kita akan belajar lebih jauh di sini ya. Kemudian dua jenis ANN yang terkenal yang sering digunakan adalah single perceptron dan multi-layer perceptron di sini. Ya, mungkin saya mendapat info dari Bu Monica ya, teman-teman ya. Mungkin di sini mungkin teman-teman dari kecerdasan buatan ada yang sudah mengambil mata kuliah atau sedang mengambil mata kuliah pengenalan pola gitu ya, sudah belajar sampai multi-layer perceptron di sini. Ya, monggo silahkan bisa diikuti. Mungkin yang single perceptronnya belum sempat dapat, saya lupa ya. Tapi ya silahkan diikuti ya teman-teman ya di sini. Oke, yang pertama tadi single perceptron. Nah, jaringan ini hanya memiliki lapisan input dan lapisan output, teman-teman. Ya, ini termasuk dalam supervised learning ya. Supervised learning itu artinya adalah butuh inputan sebelumnya gitu ya. Dia akan belajar dari inputan yang sebelumnya di sini. Nah, anggaplah di sini adalah satu buah neuron atau perceptron di sini. Ya, ini ada lapisan input di sini. Ya, ini
prosesnya di sini ya, pemrosesannya nanti akan berada di sini. Kemudian ini adalah outputnya di sini. Ya, di mana X ini gitu ya, X ini adalah inputnya. Kemudian di sini ada bobot. Ya, di otak manusia pun juga ada bobot ya, teman-teman ya, dalam kita mengambil keputusan ya. Mungkin seperti tadi yang saya jelaskan gitu ya, kita mau menentukan apakah mau menonton suatu film atau tidak, ada banyak inputan dari trailer, dari informasi teman bagus tidaknya, dari sinopsis, kemudian dari rating dari IMDb atau Rotten Tomatoes. Ya, itu pasti punya bobot di sini. Bobotnya adalah kalian mau memberikan bobotnya itu sama atau berbeda-beda. Mungkin kalian lebih percaya ke teman gitu ya. Oh, berarti bobot informasi dari yang diberikan teman itu lebih tinggi daripada informasi yang kalian dapat atau input yang kalian dapat dari sumber-sumber yang lain di sini. Ya, beda input bisa juga beda bobot, ataupun beda input bobotnya pun kalian bisa anggap sama di sini. Gitu ya, mungkin sama-sama teman tapi ada teman yang teman dekat, ada teman yang setengah dekat, ada teman yang kurang dekat gitu ya. Kalian mendapatkan informasi gitu ya terkait dengan satu buah topik ya, bobotnya mungkin berbeda. Kalian mungkin akan lebih percaya kepada teman yang lebih dekat ke kalian sehingga bobotnya di sini berbeda di sini gitu ya. Maksudnya adalah seperti itu. Nanti di ANN pun juga sama. Ya, kemudian ada bias gitu ya. Bias inilah yang nanti akan menentukan threshold kita. Ya, threshold kita, batasan kita, ya, batasan di mana nanti batasan itu gitu ya. Batasan itu akan menentukan output kita, yaitu Y. Ya, ini adalah bagian besar ini gitu ya, ini yang termasuk dalam fungsi aktivasi teman-teman ya. Segala tadi informasinya gitu ya, informasinya itu setelah didapatkan itu akan diolah di sini ya. Ini ada rumusnya adalah sigma gitu ya, sigma dari W kali X ya. W kali X berarti bobot dikali input, berarti nanti akan semua dijumlahkan ya teman-teman ya. Input kali bobot, input kali bobot, input kali bobot, dan seterusnya sampai berapa kali di sini input kali bobot itu ditambahkan semua, kemudian ditambahkan dengan biasnya di sini. Ya, kemudian akan melalui tahapan di sini fungsi aktivasi ya. Fungsi aktivasi nanti ada thresholdnya di sini teman-teman, itu yang menentukan apakah outputnya 1, 0 atau mungkin bahkan min 1 di sini, tergantung dari fnet-nya atau fungsi aktivasinya di sini. Ya, sekali lagi, X itu adalah input, W itu adalah weight atau bobot, B itu bias, fnet fungsi aktivasi, Y itu adalah outputnya. Kalau multi layer perceptron di sini ya, kalau tadi adalah single ya, ini single ini adalah berarti hanya ada ini teman-teman, input dan juga output ya. Di dalamnya tentu saja ada pemrosesan lebih lanjut di sini gitu ya. Kalau multi layer perceptron di sini ini memiliki banyak lapisan teman-teman, di mana output dari lapisan ke I akan menjadi input dari lapisan selanjutnya di sini. Misalkan contohnya ini ada suatu input ya, ada tiga, misalkan anggaplah 3 buah input di sini gitu ya. Nah, input ini ya nantinya akan mengeluarkan output ya. Ini misalkan outputnya ya, tetapi output dari ini itu akan menjadi input dari perceptron selanjutnya gitu ya, atau neuron selanjutnya di sini, hingga akhirnya mendapatkan output di sini. Ya, untuk mata kuliah kecerdasan buatan ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang multi layer perceptron, jadi kita akan membahas ya lebih fokus ke single layer perceptron ya, sehingga ini konsep yang harus kalian pahami terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke, tadi kita bahas ada satu hal yang namanya adalah fungsi aktivasi. Nah, sebenarnya apa ini fungsi aktivasi?
ini digunakan pada jaringan saraf untuk mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron. Ya, mengaktifkan atau tidak mengaktifkan neuron, yang artinya adalah ada ada output atau tidak di sini. Ya, ada output atau tidak. Ya, ini ada berbagai macam, teman-teman, ya, ada berbagai macam fungsi aktivasi di sini yang mungkin tidak akan kita jelaskan semuanya, tapi yang mungkin sering ada gitu ya, atau sering digunakan juga di sini. Contohnya yang pertama adalah fungsi step atau undak gitu ya. Ini adalah biner yang hard limit. Ya, di sini kita lihat teman-teman ya, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membacanya ya, di mana di sini cara membacanya adalah seperti ini teman-teman ya. Tadi kan ingat bahwa pemrosesannya itu kan adalah input kali wait, input kali wait, input kali wait, kemudian ditotalkan ya, ditambahkan bias ya, itu hasilnya berapa? Akan menghasilkan net di sini. Kalau kita menggunakan fungsi aktivasi ini, ya, maka semua yang dijumlahkan ini berada di range yang mana? Itu akan menentukan ya, bahwa dia outputnya seperti apa di sini. Ya, ini contohnya ya. Y sama dengan 0 atau outputnya sama dengan 0 itu jika netnya itu kurang dari sama dengan 0, berarti ada di wilayah ini teman-teman ya. Jika seperti ini ya, maka dia outputnya adalah 0 ya. Kemudian Y sama dengan 1 jika netnya lebih dari 0, berarti ada di wilayah ini gitu ya, ada di wilayah ini. Maka di sini teman-teman gitu ya, maka misalkan contohnya ya, misalkan hasil tadi ya, hasil X kali W, X kali W, X kali W ditambahkan bias, itu ditotalkan, ternyata dia hasilnya 2 itu misalkan berada di sini ya teman-teman ya. Maka 2 itu kalau kita tarik garis lurus di sini, nah dia outputnya berarti adalah 1 ya. Jika dia minus di sini ya, jika dia minus maka dia outputnya adalah 0 ya, sesuaikan dengan garisnya di sini. Ya, sehingga misalkan kalau diketahui seperti ini ya teman-teman ya, jika misalkan ada input itu X1-nya adalah 0, X2-nya 1, X3-nya 1. Di sini ini adalah weight-nya ada 0,5, min 0,3, 0,1 di sini, maka netnya seperti apa? Ya, misalkan biasnya di sini ya, bias standar itu adalah 0 ya. Jadi misalkan tidak diketahui di soal gitu ya, misalkan nanti ada suatu soal, ada suatu kasus tidak secara eksplisit itu ditentukan biasnya berapa di sini, maka biasnya adalah 0, standarnya adalah 0. Yang artinya sama saja dia tidak memiliki bias gitu ya, kalau dia biasnya 0. Maka tadi dikalikan ya teman-teman ya, W1 kali X1, X1 kali W1, X2 kali W2, X2 kali X3 kali W3 dikalikan, kemudian dijumlahkan, hasilnya min 0,2 di sini ya, baru masuk ke sini ketentuannya ya, karena netnya ini, net yang dihasilkan adalah minus 0,2, di mana minus 0,2 ini itu lebih kecil sama dengan 0, maka Y-nya adalah 0 ya, sesuai fungsi aktivasi yang kita gunakan di sini. Kemudian ya, bagaimana teman-teman jika kita gitu ya, kita tetap memakai biner itu berarti ya outputnya kan tetap
1 atau 0, tetapi kita pengen ada thresholdnya di sini atau ada batasannya. Thresholdnya mau kita geser di sini. Ya, itu ada yang namanya adalah fungsi undak biner dengan threshold di sini. Ya, kita sebut di sini misalkan theta ya. Saya lupa ini penyebutannya apa ya, theta ya. Anggaplah ini kita anggap sebagai theta. Theta ini adalah bagian thresholdnya. Ya. Nah, bagian thresholdnya berarti ini ada suatu pergeseran ya, teman-teman ya, dibandingkan dengan yang tadi di sini. Sehingga di sini jika ini ada thresholdnya di sini teman-teman, Y itu akan sama dengan 0 jika netnya itu kurang dari thresholdnya. Thresholdnya berapa di sini? Misalkan thresholdnya adalah 3. Ya. Tapi kalau jika dia lebih besar sama dengan 3, artinya thresholdnya, maka dia akan 1. Sama seperti nanti kalau misalkan hasilnya gitu ya, hasil dari netnya gitu ya, hasil dari netnya ternyata 5, misalkan 5 itu di sini gitu ya teman-teman ya, maka kita lihat di sini bahwa dia hasilnya adalah 1 ya. Kalau kurang dari 3, misalkan 2 atau 1, berarti dia 0, berarti kan ada di wilayah ini. Itu ya teman-teman ya. Oleh karena itu ya, jika ada threshold di sini, maka ya ini yang akan menentukan biasnya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan itu terdapat suatu threshold, misalkan di sini thresholdnya adalah 3, maka biasnya itu adalah minus 3. Kalau misalkan thresholdnya di sini adalah minus 5, maka biasnya itu adalah 5. Ya, seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal gitu ya. Nah, di sini gitu ya, bias itu fungsinya apa? Untuk menggeser gitu ya, menggeser nilai dari threshold kita. Ya, menggeser nilai dari suatu threshold kita. Agar kenapa? Ya, agar hasilnya gitu ya, agar hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jika ada bias, maka thresholdnya pun akan pengaruh di sini gitu ya. Itu adalah fungsi dari bias di sini teman-teman. Nanti ada lagi contoh implementasinya seperti apa ya, sehingga dia bisa menggeser suatu threshold di sini teman-teman ya. Yang penting ini dasarnya dulu yang harus kalian tangkap di sini ya teman-teman ya. Sehingga di sini ya, contohnya di sini berarti nanti kita hitung nilai netnya gitu ya, karena ada biasnya minus 3, berarti minus 3 ditambah penjumlahan dari X kali W hasilnya 1 ya, karena dia itu kurang dari sama dengan 3, maka dia adalah 0. Sekarang teman-teman kita akan membahas fungsi aktivasi yang ketiga, yaitu adalah fungsi bipolar ya, dimana fungsi bipolar ini yang pertama kita bahas itu yang tentang hard limit ya. Di sini kalau untuk fungsi bipolar ya teman-teman ya, nanti kita bisa lihat di sini contoh yang ada di slide bahwa untuk outputnya nanti bisa 3 di sini, yaitu 1, 0 dan juga min 1 ya. Perbedaannya apa dengan yang biner ya? Kalau biner tadi adalah outputnya ada 2, yaitu true dan false gitu ya, 1 dan 0 ya. Contohnya misalkan kasus yang sudah kita bahas sebelumnya, misalkan pengambilan keputusan apakah kita akan menonton suatu film atau tidak ya. Jadi keputusannya kan ya untuk nonton, tidak untuk tidak menonton gitu ya. Tetapi kalau yang bipolar ini outputnya nanti ada 3 ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan contohnya kita ingin memprediksi ya, memprediksi cuaca pada hari ini ya. Ada inputan temperatur atau suhu, kemudian ada kelembapan udara, ada juga curah hujan, ataupun juga data dari cuaca sebelumnya ya, sehingga nanti untuk prediksi cuaca untuk hari ini bisa cerah misalkan ya, 1 nanti dilambangkan outputnya 1, atau mendung nanti atau berawan gitu ya, mendung atau berawan itu dilambangkan 0, kemudian hujan atau min 1
di situ. Nah, itu contohnya gitu ya dari analisis bipolar di sini. Ya, ini bisa kita lihat ya di sini ya. Ya, bahwa ini ada apa, semua thresholdnya itu adalah 0 ya. Kalau thresholdnya 0 berarti biasnya pun juga akan 0 di sini ya. Jika dia lebih besar 0 maka 1, kalau sama dengan 0 maka 0, kurang dari 0 maka dia min 1 gitu ya, untuk total dari netnya ya. Sekarang misalkan ada contoh seperti ini ya, maka perhitungan netnya biasnya 0, maka 0 kali 5 X kali X1 kali W1, X2 kali W2, X3 kali W3, totalnya adalah 4 ya. Karena netnya lebih dari 0 maka outputnya adalah 1 di sini. Untuk fungsi aktivasi selanjutnya teman-teman masih terkait dengan bipolar, tetapi di sini ada threshold di sini ya. Cuma yang membedakan dengan bipolar yang sebelumnya adalah jika bipolar sebelumnya itu outputnya 3 ya, ada 1, 0 dan juga min 1. Di sini jika dengan threshold itu hanya 2, yaitu 1 dan min 1. Kenapa 0 tidak? Kita bisa lihat dari garisnya ini ya, garis grafiknya teman-teman, dia tidak menyinggung sama sekali titik 0 di sumbu X atau sumbunya bagian net di sini ya, sehingga outputnya hanya 1 dan juga min 1. 1 jika netnya lebih besar sama dengan thresholdnya, atau min 1 jika netnya kurang dari thresholdnya di sini ya. Kemudian ya untuk perhitungannya sama seperti sebelumnya ya teman-teman ya. Jika di sini thresholdnya adalah 3 maka biasnya min 3, kemudian hitung netnya, sudah ketemu netnya berapa maka ditentukan. Kalau netnya kurang dari 3 maka outputnya adalah minus 1 ya. Ini adalah fungsi aktivasi selanjutnya dengan nama sigmoid di sini. Ini sering digunakan terutama dalam penelitian pengembangan aplikasi ANN gitu ya. Ini lebih sering digunakan terkait sigmoid di sini ya. Kenapa lebih sering digunakan? Kalau kita lihat fungsi-fungsi aktivasi sebelumnya itu kesannya patah-patah ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini yang bipolar ya, patah-patah di sini ya. Sedangkan yang sigmoid ya dia lebih smooth. Kalau kita lihat ya di sini grafiknya dia lebih smooth ya. Ini adalah rumusnya untuk sigmoid. Jadi misalkan nanti cara membacanya adalah jika net gitu ya, jika suatu net itu misalkan totalnya adalah misalkan 3 itu berarti ada antara di sini ya. Kalau kita tarik garis lurus di sini teman-teman, tarik garis lurus ya, maka di sini dia mendekati 1 gitu ya, mendekati 1 maka outputnya adalah 1 di sini ya. Kalau di sini misalkan minus 1, kalau kita tarik garis lurus ya, maka dia mendekati 0 di sini seperti itu. Oke teman-teman, ini ada contoh tentang single perceptron terutama untuk logika AND dan juga logika OR. Nanti logika AND dan juga OR ada dua macam. Yang pertama adalah jika dia tanpa bias alias biasnya 0, dan juga nanti jika ada suatu bias ya, untuk membuktikan bahwa tadi sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa bias itu fungsinya adalah untuk menggeser atau mengubah threshold di sini. Yang pertama adalah untuk logika AND teman-teman ya. Yang pertama adalah untuk logika AND. Kalian tahu kalau logika AND ya, misalkan di sini ada dua buah input yaitu X1 dan juga X2 ya. Jika X1 dan X2 dua-duanya itu bernilai 1 alias true, maka outputnya akan true atau bernilai 1 gitu ya. Tetapi kalau salah satunya saja itu bernilai false atau 0, maka outputnya adalah 0. Ya, di sini kita akan membuktikan ya perceptron ini gitu ya dengan biasnya 0 alias tanpa bias, kemudian thresholdnya adalah
2 ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa kok nggak min 2 Pak, tadi kan fungsi aktivasi sebelumnya kan kalau thresholdnya 2 biasnya adalah min 2 ya, menyesuaikan di sini ya. Kita coba membuktikan di sini ada contoh kasus lain ya teman-teman ya, ada contoh kasus lain jika kita punya arsitektur JST single perceptron seperti ini, apakah di sini benar atau tidak, bisa dipakai untuk logika N atau tidak di sini teman-teman ya. Bobotnya masing-masing adalah 1 ya, bobotnya masing-masing adalah 1. Mari kita buktikan bersama-sama teman-teman. Yang pertama di sini, jika X1-nya 0, Y2-nya 0, maka netnya berapa? 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 1, maka hasilnya 0 ya, maka sesuai ya, karena netnya kurang dari 2 maka hasilnya 0, berarti benar ya. Karena pada kenyataannya jika inputnya 0, X2 nya juga 0 tanpa perlu menghitung netnya, maka dia juga akan 0 juga, sudah benar di sini teman-teman ya. Yang kedua adalah X1 nya 0, X2 nya 1, maka 0 kali 1 ditambah 1 kali 1, maka netnya 1. Di sini masih kurang dari 2, maka 0. Benar di sini. Ya, karena salah satu aja bernilai 0, maka outputnya harus juga 0 di sini. Benar di sini. Yang ketiga adalah pasti juga sama ya. X1-nya 1, X2-nya 0, 1 kali 1 1 ditambah 0 kali 1 0, maka hasilnya 1, masih sesuai dengan thresholdnya di sini benar. Yang terakhir adalah 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 2. Kalau 2 maka outputnya adalah 1 ya, benar di sini. Maka perceptron ini valid ya, arsitektur single perceptron ini valid, bisa digunakan untuk logika N ya, seperti itu teman-teman. Kemudian logika N, tapi coba di sini kita menggunakan bias. Tadi kita tidak menggunakan bias sama sekali, alias biasnya 0. Di sini coba kita menggunakan bias. Contohnya adalah biasnya adalah min 1 ya. Kalau di sini ada bias di sini, karena tadi arsitektur yang tadi ya, ini sudah valid teman-teman ya. Berarti di sini coba kita modifikasi single perceptronnya, arsitektur yang sudah ada, sehingga hasilnya nanti tabel pembuktiannya juga akan valid teman-teman ya. Di sini kita menggunakan bias min 1, maka akan ada pergeseran threshold di sini ya. Maka kita juga akan coba mengurangkan dengan 1, sehingga di sini thresholdnya sekarang menjadi 1 ya. Mari kita buktikan di sini untuk widthnya tetap teman-teman ya. Nah, mari kita buktikan di sini teman-teman, apakah perceptron ini, single perceptron ini juga valid untuk kasus logika N ya. Mari kita buktikan. 0 dikali 1, 0 ditambah 0 dikali 1, 0, berarti hasilnya tetap 0, ditambah minus 1, maka hasilnya adalah minus 1. Minus 1 itu adalah kurang dari 1, maka outputnya adalah 0. Yang pertama benar. Yang kedua ya, 0 dikali 1 0, 1 dikali 1 1, ditambah minus 1 berarti 0. 0 masih kurang dari 1, maka outputnya 0. Benar. Ini pun juga akan benar ya teman-teman ya, karena ini hanya tinggal dibalik saja karena widthnya sama ya. Kemudian untuk yang satu lagi, 1 dikali 1 1 ditambah 1 dikali 1, maka 2 ditambah min 1, karena biasnya min 1, maka hasilnya 1 ya. Kita cek
karena netnya itu lebih dari sama dengan 1, maka outputnya 1, maka di sini benar. Ya, berarti di sini arsitektur single perceptron kita di sini dengan biasnya tadi -1 itu valid. Nah, di sini membuktikan ya teman-teman ya, tadi fungsi dari bias yang sudah saya sampaikan tadi adalah untuk mengubah nilai thresholdnya di sini. Ya, ini untuk yang selanjutnya adalah logika OR. Kalau logika OR, jika salah satu saja itu bernilai true atau 1, maka outputnya juga akan true atau 1 di sini. Ya, mari kita buktikan di sini teman-teman untuk single perceptron ini gitu ya, X1 dan X2 masing-masing punya weight 2 di sini. Ya, thresholdnya di sini 2, biasnya 0 atau tanpa bias. Kita buktikan 0 dikali 2 0, ditambah 0 dikali 2 0 juga, maka netnya 0, masuk ke area ini, netnya kurang dari 2, maka outputnya 0, benar. 0 dikali 2 0, 1 dikali 2 2, ya, 2 tambah 0, maka hasilnya 2. Di sini 2 sudah masuk ke area ini, ya, maka di sini outputnya adalah 1. Benar di sini. Karena salah satu saja itu bernilai 1, kalau logika OR maka outputnya juga harus 1. Ini pun juga sama. Ya, karena tinggal dibalik saja. Yang ketiga adalah ya, berarti 1 dikali 2 2, ditambah 1 dikali 2 2, berarti 2 tambah 2 4 gitu ya, 4. Ini masih lebih besar sama dengan 2, maka hasilnya 1. Maka perceptron ini valid. Selanjutnya, kalau dengan bias di sini teman-teman ya, kita di sini menambahkan biasnya yaitu -2, menambahkan biasnya -2, berarti thresholdnya juga akan berkurang 2, sekarang menjadi 0 ya. Kita buktikan apakah single perceptron ini valid atau tidak di sini ya. 0 dikali 2 0, ditambah 0 dikali 2 0, 0 tambah 0 2, 0 tambah 0 2, ditambah -2, hasilnya -2. -2 itu adalah kurang dari 0, maka hasilnya 0. Oke, benar. Pengujian selanjutnya 0 dikali 2 0, ditambah 1 kali 2 2, 2 ditambah -2, maka hasilnya 0. Ya, 0 itu berarti di sini netnya lebih dari sama dengan 0, maka outputnya 1. Benar. Di sini juga otomatis akan benar gitu ya, karena kebetulan weight-nya itu sama. Kemudian 1 dikali 2 2, 1 dikali 2 2, ditambahkan 4 4, ditambah -2 berarti 2 ya, 2 itu lebih besar sama dengan 0, maka outputnya 1. Ini juga benar, berarti single perceptron ini untuk logika OR dengan bias -2 dan thresholdnya adalah 0 ini valid. Ya, itu contoh sederhananya. Kemudian kita punya contoh lain di sini. Ya, contoh lain mungkin yang lebih, misalkan lebih variatif lagi ya, teman-teman ya. Di sini contohnya adalah single perceptron untuk pengenalan ayam atau kucing di sini. Ya, di sini kita akan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid di sini. Ada tabel fakta di sini. Ya, tabel faktanya adalah di sini ada 3 input teman-teman, yaitu adalah berkaki 4, bersayap, dan juga berbulu. Jika dia berkaki 4, tidak bersayap, dan berbulu, maka dia kucing, dinotasikan sebagai 1. Kemudian jika dia tidak berkaki 4, bersayap, dan juga berbulu, maka dia ayam, dinotasikan 0 di sini. Ya.
Mari kita buktikan untuk single perceptron ini ya. Di sini ya kita coba di sini kita coba weight-nya ya. Weight-nya itu kita atur secara random. Kita lihat di sini. Weight-nya kita atur secara random. Bukan hanya weight-nya saja tetapi coba biasnya. Ya, bias ini coba kita atur juga secara random. Ya, misalkan untuk X1 weight-nya adalah 0,8, X2 adalah 1,2 weight-nya, kemudian yang ketiga adalah 2, biasnya adalah 1. Ya, kita buktikan apakah single perceptron ini sudah valid atau optimal atau tidak di sini. Ya, yang pertama adalah kita buktikan untuk kucing dulu ya. Untuk kucing dulu tadi inputannya adalah 101. Berkaki 4, tidak bersayap dan juga berbulu 101. Maka kita coba buktikan biasnya adalah 1. Ya, maka 1 dikali 0,8 ini, kemudian 0 dikali 1,2, kemudian 1 dikali 2,0, hasilnya berapa teman-teman? Ya, kita hitung 0,8 ditambah 2 berarti 2,8, 2,8 tambah 1 berarti 3,8 ya. 3,8 kita lihat kalau dengan fungsi aktivasi sigmoid paling gampang adalah kita melihat grafiknya teman-teman. Tadi hasilnya totalnya adalah 3,8 gitu ya. 3,8 kira-kira berada di sini gitu ya. Kita berada di sini, kita coba tarik garis lurus ini. Kalau kalian lihat ya teman-teman ya, ditarik garis lurus maka dia mendekati 1, yang artinya adalah oke, ini bisa dikatakan valid untuk kasusnya kucing ya. Untuk pembuktian kucing ini bisa dikatakan valid teman-teman ya. Tetapi kita harus buktikan jika untuk ayam di sini ya. Mari kita buktikan untuk ayam di sini. Ayam berarti inputnya adalah 011, tidak berkaki 4, bersayap dan juga berbulu. Weight-nya tadi sama ya, kemudian biasnya sama ya. Maka kita hitung 1 plus 0 kali 0,8 ditambah 1 dikali 1,2 ditambah 1 dikali 2,0 ya. Hasilnya di sini adalah, mari kita hitung 1,1 gitu ya. 1, ini 1,2 ditambah berarti 3,2 di sini 4,2 totalnya ya. Totalnya adalah 4,2. Kita lihat 4,2 ini di sini teman-teman. Kira-kira ya di sini kita tarik garis lurus maka dia sudah mendekati, mungkin bahkan lebih dari 1 ya. Maka di sini untuk pembuktian ayam ini tidak valid. Oleh karena itu single perceptron ini tidak valid atau tidak optimal di sini ya. Tadi ya, berdasarkan dua pembuktian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa ANN tadi ya untuk single perceptron tadi belum optimal atau belum valid. Hal ini dikarenakan ANN hanya dapat mengenali kucing tapi ayam masih salah di sini. Bagaimana caranya untuk membuat ANN itu menjadi optimal atau valid? Maka nilai-nilai weight dan juga bias itu harus berubah-ubah hingga mendapatkan nilai yang terbaik, sehingga ANN ini dapat mengenali kucing dan ayam dengan benar. Proses ini disebut sebagai learning teman-teman ya. Proses ini disebut sebagai learning. Jadi weight dan juga biasnya nanti akan berubah-ubah di sini ya. Oke, ini contohnya ya. Contohnya ini misalkan ANN tadi, JST tadi gitu ya, single
dari single perceptron tadi itu sudah mengalami proses learning, dia proses belajar terus-menerus di sini gitu ya, mengganti weight dan juga biasnya, kemudian dibuktikan dan seterusnya. Nah, misalkan contohnya adalah ini. Ini adalah contoh ANN yang mendekati optimal di sini, teman-teman ya. Contohnya adalah di sini. Tadi sebelumnya ya, perhatikan weight-nya dan juga biasnya di sini. Ya, di sini kita berubah weight-nya dan juga biasnya. Kemudian kita buktikan ya, berarti min 1 ditambah 1 kali 2 ditambah 0 kali 0,9 ditambah 1 kali 0,1. Ini pembuktian untuk kucing terlebih dahulu gitu ya, setelah proses learning di sini. Kita buktikan kucing terlebih dahulu. Maka di sini totalnya adalah, kita hitung ini dulu ya, ini 2, ini 0, ini adalah 0,1 ya, 2,1 itu ya, 2,1 ditambah minus 1 maka 1,1. sorry ya kalau tulisan saya agak jelek karena ini pakai mouse gitu ya, berarti maka 1,1 ya, benar ya, 1,1. Maka kita lihat di sini, kita coba tarik garis lurus kira-kira 1,1 di sini, karena 1 itu misalkan di sini tengah-tengahnya gitu ya. Maka 1,1 ini di sini. Maka 1,1 berada di sini. Kita tarik garis lurusnya, maka hasilnya di sini dia mendekati 1. Ya, mendekati 1. Ya, lebih condong ke arah 1 gitu ya, lebih condong ke arah mendekati 1 di sini. Oleh karena itu ini bisa kita katakan valid untuk pembuktian kucing di sini. Sekarang untuk pembuktian ayam. Ya, untuk pembuktian ayam ya kita hitung. Maka di sini hasilnya adalah 0,9 ditambah 0,1. Ini ya, 0,9 ditambah 0,1 berarti adalah 1. 1 ditambah 0 tetap 1. Kemudian 1 ditambah minus 1, maka hasilnya 0. 0 ada di sini, kita coba tarik garis lurus, maka ada di sini. Lah dia kecenderungannya akan mendekati 0 gitu ya, karena dia berada di bawah 0,5. 0,5 kan adalah titik tengahnya gitu ya teman-teman ya. 0,5 kan adalah titik tengahnya, bahwa dia sudah di bawah 0,5, berarti tandanya ini ya semakin optimal di sini ya, semakin optimal, semakin mendekati valid. Mungkin dengan proses belajar atau proses learning lagi dan lagi ya, ini akan menghasilkan single perceptron yang lebih optimal ya. Kita nggak tahu weight-nya berapa untuk masing-masing input dan juga nilai biasnya, tapi kalau yang penting dasarnya kalian harus tangkap dulu ya teman-teman ya, tangkap dulu teman-teman bahwa ini proses learning tadi ya, mengganti nilai bias dan juga weight ya, itu akan fungsinya adalah untuk mendekatkan gitu ya single perceptron itu ke arah yang lebih optimal atau ke arah valid di sini. Ya, kemudian bagaimana proses learning itu dilakukan, yaitu nanti tunggu tanggal mainnya. Oke, teman-teman, ini ada exercise buat kalian semuanya ya. Silahkan dikerjakan di sini ya, dibaca baik-baik petunjuknya yang ada di sini, teman-teman sekalian. Nah, kemudian, ini seperti biasa ya untuk exercise rule-nya. Nah, silahkan kalian baca ini seperti biasa. Kalian harus menuliskan tangan, kemudian harus melakukan foto dan juga upload di ULS di sini ya. Oke, teman-teman sekalian, ya mungkin itu video pembelajaran yang bisa saya berikan terkait dengan artificial neural network part pertama ini. Semoga video pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik teman-teman sekalian. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa sampaikan melalui grup WhatsApp yang ada.
Ya, tetap sehat selalu, teman-teman, tetap semangat, dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Oke, teman-teman sekalian, saya akhiri di sini.